senapan burung kan tumpul ini nggak halal ini menurut ulama karena tidak tajam. Begitu. Dan nggak harus mengenakan ini leher. Misalnya ditembak mati, dipanah mati, tapi niatnya untuk berburu, halal dagingnya. Itu hukum berburu. Begitupun hukum dengan berburu dengan anjing mu'alam, anjing piaraan. Ini kalau niatnya pertama syaratnya anjing itu harus paham. Dia ketika menggigit itu bukan menggigit karena untuk dirinya, bukan. Tapi dia menggigit karena mu'alam ini anjing yang sudah terlatih. Dia menggigit karena disuruh oleh tuannya. Makanya anjing mu'alam itu sah buruannya ketika dia menggigit kemudian mati, halal itu buruannya. Dengan syarat anjingnya itu mu'alam sudah terlatih bahwa dia menggigit bukan untuk dirinya tetapi untuk tuannya. Maka hukumnya nggak apa-apa. Nanti akan dibahas di dalam masalah penyembelihan nanti di akhir kitab. Ada syarat-syarat berburu seperti apa. Namanya soyada, bab berburu. Ya, lagi. Ya. Dalam kemarin dengan ikan, kita beli ikan, kita mati ikan, itu untuk konsumsi. Bagaimana itu? Lalu dia apa? Kita makan itu. Oh. Kalau benda-benda laut ini halal. Hillu maitatuhu. Jadi dalam Bulughul Maram yang namanya laut, ayatnya itu suci mensucikan. Al-hillu maitatuhu, dan bangkai-bangkai binatang laut itu halal dagingnya. Yang namanya bangkai nggak harus disembelih. Misalnya kita jalan-jalan, kayak kemarin ada kasus di daerah mana ya, yang ikan itu terdampar banyak. Kita nggak ngomong penyebabnya, misalnya itu ada bangkai, kemudian bangkai ikan, kita makan, nggak apa-apa hukumnya. Tapi kalau misalnya itu ada zat-zat yang membahayakan, itu hukum tidak boleh makannya bukan karena bangkainya, tapi karena ada perkara lain seperti zat yang bisa merusak kesehatan kita. Itu yang melarang kita untuk memakan bangkai ikannya. Tetapi seandainya ada bangkai ikan mati bukan karena penyebab-penyebab yang membahayakan, apabila kita konsumsi halal dagingnya. Seperti contoh misalnya kita mancing, ini kan nggak pakai zat-zat kimia dan sebagainya, kita taruh belum sampai rumah kita goreng udah mati kan bangkai, itu halal dagingnya oleh hewan laut. Bahkan kalau menurut madzhab Syafi'i mah bentuk kayak mana aja boleh, cumi, udang dan sebagainya. Kalau madzhab Hanafi repot. Kita makan rajungan, orang di sono tuh gempar. Beli rajungan harga cumi, Pak. Di sono tuh murah harga cumi. Di sini berapa sekilo? Hah? Berapa? Jarang makan cumi. Kalau tempe tahu sih gini. Di sana bisa 2.000 atau 5.000-an. Itu banyak. Kita beli kadang-kadang satu box udang 5.000 sekilo. Karena jarang yang makan. Nah di sana karena orang Asia Tenggara kayak Thailand, Malaysia sering ke pantai itu ngebeliin karena murah, kok dilihat seneng, akhirnya harganya naik, Pak. Ngerti duit juga di sana. Jadi bentuknya kayak mana aja kalau dalam madzhab Syafi'i, selagi itu adalah binatang-binatang laut maka halal, kecuali kapal selam ras dimakan. Kalau orang Palembang ngalahin orang Jepang, kapal selam dimakan, hebat itu Pak, orang Palembang. Kalau Jepang bikin kapal selam ya udah, emang dibuat ditenggelamkan di laut. Dari Palembang tuh bikin kapal selam saking hebatnya dimakan, nggak capek lagi. Sekali bikin kapal selam nggak sampai 1 jam bisa 5. Orang Jepang bikin satu kapal selam bertahun-tahun. Ya, ada lagi? Ya. Ya. Ini menarik. Soal najis ya. Ya. Kotoran ternak. Itu kan kalau sekarang kan banyak digunakan
Dan itu digunakan untuk pupuk, kemudian ya akadnya jual beli. Jadi penumbuh kita beli pupuk kotoran ternak kita beli. Gimana? Nah, itulah tadi ini kesalahan penerapan dalam masyarakat. Misalnya kita datang ke tukang pupuk, datang ini per kilonya berapa? Tanya dulu, ini kan belum apa tanya, misalnya per kilonya sekian. Udah, ini saya butuh pupuk sekian kilo, butuh sekian kilo. Ya udah, ini karena bapak capek, ini maka ini upahnya, gituin aja. Pasti dia akodnya jadi ini berbeda cara bicara saja. Akadnya beda ya? Lalu ya pertama kan kita nanya berapa kilo, ini sekilo berapa, ini. Maka kita bilang saya butuh pupuk sekian kilo. Ini duitnya pak, kasihan bapak udah capek nih ngumpulin pupuk. Nah itu udah terlepas dari jual beli itu. Transaksinya ditompok gimana tuh? Nggak apa-apa, nggak masalah. Transaksi ujroh seperti orang apa namanya ini ngebangun musola. Ngebangun musola itu transaksinya nggak di musola, tapi transaksinya kadang-kadang di rumah. Nih bangun sekian berapa? Ya udah borongan apa harian. Kalau transaksi nggak masalah tempatnya di mana nggak dipermasalahkan. Yang namanya akad, ijab dan qabul, tempat nggak masalah. Tempatnya di mana asal ada ijab dan qabul dengan cara yang betul, maka ijab dan qabul arahnya kemana, hukumnya ya hukum itu. Kalau ijab dan qabulnya jual beli, maka hukumnya nanti masuk bab jual beli. Kalau ijab qabulnya tadi dengan lafaz ujroh, maka hukumnya adalah hukum ujroh, hukum upah. Tempatnya nggak masalah. Gitu. Karena itu bukan lagi sesuatu yang baru gitu, seperti di dunia. Nah, iya. Kan kotoran hewan tuh apa? Kotoran ayam, pupuk sayur, semuanya. Nah inilah. Iya. Kemarin jual beli promo. Ini ya. Satu lagi yang menarik Iya. kali perlu dicermati juga dengan kecanggihan teknologi. Itu kan sekarang ada sistem cloning apa api ya, tapi ya itu kan ada sistem cloning buat nggak mungkin tapi jadi ada kawin suntik maksudnya. Orang Iya. suntik. Itu gimana tuh? Itu juga tuh kawin suntik. Nah, itu dibahas juga dalam Baftul Masail. Di pondok saya itu ada kurang lebih jaraknya 1,5 kilo. Tulis di situ menerima kawin suntik sapi. Kalau di Pakistan saya lihat paksa itu kawin kerbau. Nah itu hukumnya tadi sama ulama dalam Baftul Masail itu disebut jangan hukum jual beli mani. Maninya saya beli ini kebo, jangan. Tapi apa namanya menghargainya itu nih capek udah ngejagain, kasih harga capeknya, harga upahnya sekian. Tapi jangan jual beli dengan akad membeli mani kerbau tersebut. Itu saja, nggak apa-apa. Kalau binatang nggak bisa dihukumi zina. Maksudnya bukan pasangannya pun nggak apa-apa. Tapi yang dipermasalahkan manusia ketika mengakodkan perkawinan silam, akadnya apa? Itu saja. Jadi dari proses perkawinannya dulu. Maaf. Proses perkawinan dulu. Iya. Proses nggak apa-apa. Proses perkawinannya dengan mani. Iya. Iya, hewan yang lain. Jadi akadnya itu ya. Ya akadnya. Kalau prosesnya seperti apa nggak apa-apa. Jadi akadnya. Akadnya tadi jangan membeli mani. Tapi upah udah capek-capek melihara, capek-capek kerja, nih uang capeknya, itu aja. Nah kalau itu ada tawar menawar gimana? Hah? Ada tawar menawar. Makanya Jual beli ya? sebelumnya tanya, Biasanya kan begitu bang. sebelumnya ditanya, pastiin harganya. Ini harga berapa? Ini belum masuk akad, tanya itu belum masuk akad. Ijab dan qabul lah sudah masuk akad. Seperti jual beli, tawar menawar itu belum masuk akad jual beli. Ini berapa? 10.000. Udah bang, 3.000. Ini belum akad nih. Belum masuk akad. Tapi kalau sudah iya, saya jual, ya udah saya beli. Ini baru sudah masuk akad. Akadnya itu ketika ijab dan qabul apa yang dilafadzkan. Gitu.
kita gitu ya udah bang ini oh ya udah. Nah ketika nawar ini money berapa sekian, nggak ini bang. Nah ketika itu ya udah nih saya membayar harga capeknya, jangan akad jual beli seperti itu. Boleh tahu menawar boleh tak? Boleh, asal tadi ketika akad ditentukan jangan akad jual beli akadnya gitu. Akad. Jadi akad yang dipermasalahkan ijab dan qabulnya, jangan sampai ijab dan qabul dalam jual beli. Itu saja. Ya. Ya. Artinya kan Rasulullah sudah bersabda, bersingkatlah sholat berjamaah, kata Rasul, karena di belakang ada yang doib, ada orang tua yang usianya sudah lanjut, ada orang yang berkepentingan. Pada saat waktu Jumat itu setelah imam dan khotib menghabiskan waktu sampai-sampai yaitu bubar jamaah di perjalanan, yaitu ada yang ngedumel bahwa saya kerja di pabrik ini nggak kemudian waktu nih katanya, nih imam nih jangan ngikutin lagi katanya nih gitu. Iya gitu, ini ada yang gitu Pak. Jadi nggak bisa mengambil yaitu waktu untuk orang kerja. Nah, bagaimana Pak kira-kira? Nah kalau ini mah yang kita harus tekuk dianya. Kalau ditanya hukumnya sholat Jumatnya sah, dia salah. Ya. Nah, salah memang. Ini ada hadisnya, ini tergantung tadi. Kan tadi karena dia itu orangnya kurang bijaksana. Kalau dalam hukum sah. Ya. Ini kalau ada donat Pak, mengherankan. Herannya kalau saya beli donat diprotes, belinya kacang. Lalu makan dulu. Makan dulu ya. Diprotes saya. Ayo Pak, mana Pak? Kalau ada donat ini, Orang yang sholat jamaahnya itu arahnya nggak busuk. Pak, depan Pak Joy ada donat nggak tuh? Nggak ada. Ah, bagus, jauhin. Ada. Ya makanya kadarnya aja nih. Kalau ini bijaksana kan, ini bijaksana, ustaz jamaah kayak gini juga, jamaahnya mah kayak gini. Kadang-kadang saya ikut pengajian, ustaznya sebutnya yang gede, besar, kuning, yang di sini cuma roti doang sama aku. Kalau ini nggak apa-apa.